Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan presentasi saya pada malam hari ini tentang manajemen waktu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mardi Gopinda dengan NIM 2023443, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya kita langsung saja masuk kepada pembahasan materi tentang manajemen waktu. Ini adalah tugas dari mata kuliah pengantar psikologi. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, kita singgung dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami konsep dan pentingnya menghargai waktu. Yang kedua, memahami cara menentukan prioritas. Yang ketiga, mampu melakukan penjadwalan aktivitas yang efektif. Tolong teman-teman di unmute ya suaranya agar presentasi kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pengertian dari manajemen waktu. Manajemen waktu adalah aktivitas atau proses perencanaan dan kontrol terhadap jumlah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Ciri-ciri dari manajemen waktu yang tidak baik, yang pertama adalah tenggat waktu sering terlewat. Yang kedua, bekerja lembur terus-menerus. Yang ketiga, merasa stres karena kurangnya waktu dan terlalu banyak hal yang dikerjakan. Yang keempat, melompat dari hal satu ke hal yang lain. Yang kelima, kurangnya arah dan tujuan. Selanjutnya, ciri-ciri manajemen waktu yang tidak baik. Yang baik adalah pertama, sesuai tenggat waktu dan meninjau kembali kualitas kerja. Yang kedua, stres rendah dan lebih dapat menguasai perasaan. Yang ketiga, mengisi waktu yang berkualitas pada tugas penting. Yang keempat, mencapai keseimbangan kerja dan hidup. Dan yang kelima, berjuang ke arah tujuan yang bermakna. Menghargai waktu. Pernahkah teman-teman membayangkan memiliki uang yang banyak? Dan apa saja bisa kita beli dengan uang yang kita miliki tersebut? Ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu waktu kita. Setiap hari kita memiliki 86.400 detik yang harus kita gunakan setiap harinya. Yang kedua, kita tidak dapat menginvestasikannya ataupun menyimpannya. Setiap hari kita diberi waktu yang sama, tanpa memandang siapa kita atau apa yang kita lakukan. Waktu terus berjalan 60 menit, sejam, dan 24 jam sehari. Menghargai waktu. Setiap orang memiliki waktu yang sama dapat menikmati dunia ini. Namun, bagi setiap orang, waktu yang sama tersebut dapat dimanfaatkan oleh kita semua untuk melakukan aktivitas apapun. Waktu bisa membuat kita menyesal jika kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik dan efisien. Penyesalan akan waktu tertentu berdampak kepada kualitas masa depan. Kenapa waktu menjadi sangat berharga bagi kita? Yang pertama, waktu tidak dapat dibeli. Yang kedua, waktu itu tidak dapat disimpan. Yang ketiga, waktu itu tidak bisa diberhentikan. Menentukan prioritas.
Prioritas merupakan pemilihan sebuah atau sesuatu hal dengan mendahulukan satu hal dibandingkan hal yang lain. Prioritas biasanya dilakukan atas dasar kepentingan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Prioritas sangat penting dilakukan karena kerja keras kita dalam bekerja akan mendapatkan hasil yang dicapai sesuai tujuan. Jadi dalam menentukan prioritas yaitu yang pertama spesifik atau tertentu. Yang kedua measurable atau terukur atau dapat diukur. Yang ketiga achievable, dapat diraih atau dicapai. Yang ketiga realistik atau masuk akal. Yang kelima timely, jangka waktu. Teknik dalam menentukan prioritas, menyusun skala prioritas. Penggolongan aktivitas kepada golongan tertentu, misalnya penting, amat perlu, amat utama, sangat berharga, sangat berguna. Genting, berbahaya, kritis, atau keadaan yang mungkin segera menimbulkan masalah. Di dalam PPT ini, yang pertama itu, dalam keadaan mendesak, yang pertama itu kritis, lakukan sekarang. Yang kedua, yang tidak mendesak, yang kedua, rencanakan kapan Anda akan melakukannya. Yang ketiga, gangguan. Yang keempat, lakukan nanti atau hentikan. Selanjutnya, dalam menentukan prioritas. Jika sesuatu berada pada prioritas tertinggi, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, daftar semua tugas. Yang kedua, urutkan tugas-tugas Anda untuk efisiensi. Yang ketiga, negosiasikan batas waktu. Mengatasi penundaan. Menunda sering diartikan sebagai mengulur-ngulur waktu. Seharusnya dilakukan sekarang, kemudian ditunda tanpa ada alasan urgen ke waktu yang lain. Penyebab dari kebiasaan menunda itu adalah yang pertama, kemalasan. Yang kedua, tidak berpengalaman dalam menangani suatu tugas. Yang ketiga, tugas yang tidak menyenangkan. Yang keempat, takut gagal. Dan yang kelima, menunggu lebih banyak informasi. Yang kebiasaan menunda. Jika kebiasaan menunda itu berlangsung terus-menerus, tentu akan membuat mengalami prokrastinasi. Prokrastinasi adalah menunda pekerjaan yang penting dengan pekerjaan yang tidak penting sehingga pekerjaan penting menjadi tertunda. Selanjutnya, teknik mengatasi penundaan itu yang pertama, membuat jadwal kerja dan menentukan batas waktunya. Yang kedua, mengevaluasi pekerjaan kita sebelumnya. Manfaat dari mengatasi penundaan itu adalah yang pertama, pekerjaan bisa selesai sesuai target yang ditentukan. Yang kedua, memiliki cukup waktu untuk merevisi pekerjaan yang salah. Dan yang ketiga, suasana hati terjaga dengan baik. Tugas membuat jadwal. Mahasiswa menuliskan kegiatan atau tugas apa yang akan diselesaikannya. Yang kedua, mahasiswa rencanakan waktu pengerjaan atau tentukan deadline untuk tahap pengerjaannya. Yang ketiga, mahasiswa menentukan pada waktu apa saja kamu dapat bekerja secara optimal. Dan yang terakhir, mahasiswa buat ranking pengerjaan tugas tersebut berdasarkan skala prioritasnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada malam hari ini kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa terdengar jelas dan memahaminya.
Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan satu persatu. Baik, perkenalkan nama saya Ufi Mardatila. Saya ingin bertanya kepada Saudara Marju. Tolong sebutkan contoh dari menunda pekerjaan yang penting demi pekerjaan yang tidak penting. Oke, kita tampung dulu pertanyaan dari Ulfi. Terima kasih pada Ulfi yang telah bertanya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Baik, izinkan saya bertanya. Silakan Delvi. Baik, perkenalkan nama saya Delvi, ingin bertanya kepada Marju. Bagaimana cara seseorang bisa memanajemen waktunya dengan baik? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Delvi atas pertanyaannya. Selanjutnya, masih adakah pertanyaan dari teman-teman? Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan dari Ulfi. Apa saja contoh pekerjaan yang tidak penting dan yang penting? Pekerjaan yang tidak penting itu adalah bermalas-malasan, bermain HP dan tidur-tiduran, serta santai-santai. Sehingga menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Selanjutnya, pekerjaan penting itu membantu orang tua, membuat tugas, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan dari Ulfi. Apakah Ulfi menerima jawaban dari saya? Ya, dari penjelasan Marju saya mengerti dan saya menerima. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu dari Delvi. Bagaimana cara manajemen waktu yang baik? Yang pertama, selesaikan pekerjaan paling penting terlebih dahulu. Yang kedua, belajar untuk mengatakan tidak. Yang ketiga, tidur minimal 7-8 jam sehari. Yang keempat, fokus pada pekerjaan. Yang kelima, selesaikan lebih awal. Yang keenam, jangan membuang waktu untuk berbagai hal kecil. Dan yang ketujuh, jadikan pekerjaan utama sebagai sebuah kebiasaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan Delvi. Apakah Delvi paham dan mengerti? Terima kasih kepada Saudara Marju. Saya terima atas jawaban dari Saudara Marju. Terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan mendengarkan presentasi saya pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri presentasi pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.